sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa ammal ulumul lati la yuhmadu minha illa miqdarun makhsusun fahiyal ulum allati awradnaha fi furudil kifayati. Adapun ilmu yang tidak dipuji darinya illa miqdarun makhsusun, kecuali dipuji seukuran maksusun tertentu, kecuali yang dipuji itu ukuran tertentu. Fahia, maka dia allati, dia ilmu itu al-ulumul lati awradnaha, adalah ilmu-ilmu yang kami menyampaikannya fi furudil kifayati, dalam yang fardu-fardu kifayat. Fa inna fi kulli ilmin minha iktisaran, karena sesungguhnya dalam setiap ilmu minha darinya iktisaran, ada yang ringkas, wahwal aqallu, dan ini adalah yang paling minim, waqtisadan, dan ada yang pertengahan, wahwal wasatu, ini adalah yang middle atau yang di tengah-tengah, moderat, wastiqsaun, waqtisaan, dan ada yang puncak, waro adzalika, setelah itu. Waro di sini belakang artinya setelahnya. Waro adzalika, waro adzzalikal iktisad, di belakang pertengahan, jadi setelah pertengahan. La maradda lahu ila akhiril umri, yang tidak ada baginya ila akhiril umri, hingga akhir umur. Fakun, maka jadilah engkau ahada rajulaini, satu dari dua orang. Pertama, imma masyghulan bi nafsika, ada kalanya engkau disibukkan bi nafsika, dengan dirimu. Wa imma mutafarrigon li ghairika, dan ada kalanya engkau menyelesaikan li ghairika, untuk selainmu, ba'dal farogi, setelah selesai, min nafsika, dari dirimu. Wa iyyaka, dan takutlah engkau, hindarkanlah, antastagila bima yuslihu ghairaka, hindarkanlah engkau sibuk dengan sesuatu, yuslihu ghairaka, yang bisa, dengan sesuatu yang bisa memperbaiki selain engkau, qabla islahi nafsika, sebelum memperbaiki diri sendiri. Fa in kunta al masyghula bi nafsika, maka jika engkau menjadi orang yang disibukkan dengan dirimu, fala tastagil, maka janganlah engkau sibuk illa bil ilmil ladzi huwa fardun alaika, kecuali dengan ilmu yang itu fardu atasmu, bihasabi ma yaktadihi haluka, dengan sesuai sesuatu yaktadihi, yang cocok, sesuatu apa haluka, keadaanmu, wa ma yata'allaku, dan segala sesuatu yang berkaitan minhu darinya, bil a'malidz zahirati, dengan berkaitan dengan amal-amal zahir. Min ta'allumi sholati, yakni belajar sholat, wa taharati, dan bersuci, wasaumi, dan puasa. Wa innamal ahammu, dan hanyalah yang paling penting, alladzi ahmalahul kullu, yang banyak melalaikan. Siapa al-kullu? Seluruh orang. Itu yang paling penting ada ilmu sifatil qalbi, ilmu sifat hati, sifat-sifat hati. Wa ma yuhbadu minha wa ma yudammu, dan sesuatu yang dipuji dari sifat hati, wa ma yudammu, dan dicela. Idla yanfaku, karena tidak akan terlepas siapa basyarun, seseorang, siapa basyarun, manusia, anis sifatil madmumati, dari sifat tercela.
mithlil hirsi seperti serakah, wal hasadi dan hasud, wal riyai dan riya, wal kibri dan sombong, wal ujbi dan ujub, wa akhwatiha dan saudara-saudaranya. Wa jami'u dzalika dan bermula itu semua muhlikatun itu merusak. Wa ihmaluha minal wajibat dan menghilangkan muhlikat itu minal wajibat termasuk yang wajib. Ma'annal istighala bil amali dzahirati beserta bahwa sibuk dengan amal zahir, yudhil istighol ini menyerupai al istighala bi tala'i dhahiril badani, menyerupai dengan kesibukan bi tala'i dhahiril badani dengan bentuk zahir badan, inda ta'adzi ketika sakit, bil jurbi dengan luka, wadamamili dan kutu, watahawuni dan wadamamili dan kutu, watahawunu bi ikhrajil madati bil fasdi. Lanjut, watahawuni dan tahawun merendahkan, bi ikhrajil madati dengan mengeluarkan maddah atau materi sesuatu, bil fasdi dengan fasad itu apa namanya? Bisa ini juga bisa suntik, bisa juga bekam. Wal ishali dan batuk. Wa hashwiyatul ulama'i bermula batasannya para ulama, yushiruna itu mengisyaratkan bil a'malidz zahirati dengan amal-amal zahir, kama yushiru at-turqiyah minal atiba, at-turqiyata sebagaimana mengisyaratkan at-turqiyata minal atibata minal atibai metode atau cara-cara dari para dokter, bitola'i dhahiril badani dengan bentuk zahirnya badan. Wa ulamaul akhirati adapun ulama akhirat la yushiruna illa bitathhiril batini, tidaklah memberikan petunjuk atau isyarat illa bitathhiril batini kecuali dengan mensucikan hati batin. Wa qat'i mawadis syarri dan memotong materi yang buruk, bifsa di mana bitiha dengan merusak atau merusak tempat tumbuhnya, wa qal'i magharisiha dan juga mencabut akar-akarnya, minal qalbi dari hati. Dah sampai situ dulu. Ini bagian ilmu yang ketiga. Jadi ilmu yang pertama itu adalah ilmu yang sifatnya ini sedikitnya tercela, banyaknya apalagi. Ini ilmu yang pertama yang tercela, sedikitnya apalagi banyaknya, seperti ilmu sihir, kemudian juga ilmu nujum yang kaitannya dengan ramalan. Ini sedikitnya tercela apalagi banyaknya. Yang kedua, ilmu yang sifatnya ini sedikitnya bagus, tapi kalau kebanyakan bisa overdosis. Seperti ilmu tentang rahasia-rahasia, ilmu tentang sebutan Imam Ghazali kemarin itu, seperti ilmu tentang rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah penciptaan alam, ilmu tentang sifat-sifat Allah. Kalau kadar kita memang kadarnya belajar sifat 20 aja atau sifat 50, ya udah cukup sampai di situ. Nah, kalau mau maju lebih dalam lagi, kalau mau lebih dalam lagi maka harus dengan guru pembimbing khusus. Jadi sedikitnya ya bagus, tapi kalau terlalu banyak ini hati-hati. Jadi harus dengan guru. Awalnya yang seperti ini harus menemukan guru, kemudian nanti setelah menemukan guru harus riyadhah, harus latihan-latihan. Yang dimaksud dengan latihan ini adalah mujahadah, kesungguhan untuk membersihkan hati. Dibersihkan hati. Hati ini dibersihkan kalau udah bersih dari sifat-sifat buruk seperti dengki, takabur, hasud, itu otomatis akan terisi sendiri dengan ikhlas, terisi sendiri dengan tawadhu, terisi sendiri dengan ridho pasti. Jadi awalnya memang membersihkan dulu, takhalli. Setelah itu baru tahalli. Tahalli itu pasti otomatis. Jadi langkah awalnya menemukan guru, langkah berikutnya adalah riyadhah dengan pembersihan hati. Nah, ilmu yang seperti ini sedikit bagus. Nah, kalau banyak lihat-lihat. Kalau ada guru pembimbingnya,
Guru tahu, namanya mursyid. Kalau ada guru pembimbing pasti tahu kadar muridnya semana. Dan ini kata Imam Ghazali, ini bihasabi ma yuktabu fil azal. Ini sesuai dengan yang dituliskan di alam azali. Jadi mau sungguh-sungguh kayak bagaimanapun, mau riyadhah kencang bagaimanapun, tapi ini sesuai dengan takdir Allah yang Allah tentukan di sana. Jadi bukan berdasarkan kesulitan dan kepayahan kita. Udah payah puasa tiap hari misalnya, bangun malam, tapi tetap yang ngasih Allah. Ada yang puasanya udah kenceng banget, ibadahnya kenceng, ya, tapi kalau begitu dapat pengetahuan atau dapat, ya taruhlah wilayah kewalian, tetap dia kewaliannya, misal gitu ya, waliannya ya wali Rajabiyun dah misalnya, pas bulan Rajab yang lagi ada ini, Rajab itu kan lagi banyak Allah ngangkat wali. Ternyata ada orang yang biasa-biasa aja ibadahnya, tapi Allah angkat jadi wali abdal. Karena perolehan ini tidak didasarkan dengan kesulitan dan upaya si hamba. Nah, ilmu yang seperti ini, ilmu tentang sifat-sifat Allah, ilmu tentang perbuatan atau afal Allah, dan juga ilmu tentang hikmah serta kebiasaan Allah kepada makhluknya. Ini kalau sedikit bagus. Sedikitnya itu sifat 20 dah. Tapi kalau terlalu banyak, lihat-lihat. Harus ada guru pembimbing. Nah, kemudian ada ilmu yang barusan kita baca ini, ilmu yang dia terpuji tapi dalam kadar tertentu. Ini adalah ilmu-ilmu fardu kifayah. Kalau satu kampung itu sudah ada yang punya, sudah ada yang bisa ilmu ini, maka yang lain gugur kewajibannya. Jadi kadar tertentu di sini harus dipenuhi untuk menggugurkan kewajiban. Nah, ilmu yang semacam ini, ya ilmu yang semacam ini yang sifatnya fardu kifayah, kemudian juga hanya sekedarnya saja, kalau terlalu banyak juga tidak diperbolehkan, ya, tapi tidak termasuk ilmu yang tadi yang kelompok kedua, bukan. Ini adalah ilmu tentang sesuatu yang sifatnya ini fardu kifayah, seperti ilmu kedokteran, kemudian ilmu politik yang seperti itu sekedarnya aja boleh, yang penting menggugurkan kewajiban. Nah, Imam Ghazali di sini berpesan, jangan sampai kita belajar ilmu yang kelompok ketiga ini, yang fardu kifayah, ini terlalu dalam atau sibuk, kecuali kalau kita sudah selesai dengan diri kita. Artinya kita sudah selesai dengan diri kita, yang fardu ain buat kita, belajar ilmu wudu, belajar ilmu sholat, belajar ilmu puasa, itu fardu ain. Kalau itu udah selesai, jangan dulu belajar fardu kifayah kalau masih ada yang lain. Belajar yang fardu juga buat kita. Apa itu? Ada yang fardu, kalau tadi wudu, puasa, sholat, itu adalah amal zohir. Ada yang fardu, yaitu amal batin, fardu ain juga. Belajar sholat, belajar wudu, belajar puasa, ini menata amal zohir. Menata batin juga fardu ain, sama seperti belajar sholat, sama seperti belajar wudu. Jadi apa yang kita pelajari dalam fardu ain yang ilmu batin ini? Cara untuk menjauhi hati kita dari sifat-sifat tercela seperti hasud, seperti takabur, seperti ujub. Ini fardu ain. Bahkan ini nggak terikat waktu. Kalau sholat, ada mualaf misalnya nih, baru masuk Islam tadi, baru masuk Islam nih pas azan begini, maka yang pertama kali wajib dipelajari ilmu wudu yang pertama kali, karena udah masuk waktu sholat. Kedua, baca Fatihah. Yang ketiga, sholat. Mau belajar faraid nanti dulu, orang mualaf belajar faraid. Mau belajar ilmu fikih haji ntar dulu, belum wajib. Nah, ini terikat dengan waktu. Amal-amal zohir seperti sholat, haji dan lain sebagainya, ini terikat waktu. Tapi kalau amal batin, membersihkan hati kita dari ujub, membersihkan hati kita dari riya, ini nggak terikat waktu, setiap saat. Karena nggak ada satupun manusia yang lepas dari sifat-sifat ini, kata Imam Ghazali. Maka kalau kita sudah selesai dengan diri kita, barulah kita sibuk dengan orang lain, artinya membimbing orang lain.
Ini. Terus bagaimana dengan ilmu fardu kifayah? Nanti dulu kalau masih ada orang. Kalau masih ada orang yang menguasai dengan ilmu fardu kifayah, maka cukup aja orang itu. Nah, kita bagaimana? Kita tidak perlu banyak-banyak. Cukuplah yang sekedarnya saja. Setelah itu kita sibuk dengan fardu ain, sibuk dengan fardu ain yang sifatnya batin. Kalau sudah selesai itu semua baru kita menyelesaikan orang lain. Maksudnya baru kita kemudian membimbing orang lain, ya ngajarin sholat, ngajarin puasa, begitu juga ngajarin cara ikhlas, ngajarin cara ya qanaah, lain sebagainya. Nih, karena ulama-ulama akhirat itu banyak memperhatikan amal-amal batin, cara menghilangkannya tidak seperti dokter. Kalau dokter kan biasanya hanya dengan obat, dengan suntik. Nah, tapi ulama akhirat ini mencoba untuk mencabut dari akar-akarnya. Bagaimana menghilangkan ujub, bagaimana menghilangkan takabur. Nah, ulama akhirat mengajarkan seperti itu. Kalau dokter hanya sifatnya penyembuhan sementara, tapi kalau ulama akhirat ini membimbing kita untuk mencabut penyakit-penyakit hati dari akar-akarnya. Nah, dalam Ihya ini ada pembahasan ini yang namanya muhlikat. Dan ini upaya untuk menghapus atau mencabut penyakit-penyakit hati dari akar-akarnya. Kalau sudah tercabut nanti akan terhiasi dengan amal batin yang baik, ridho, ikhlas, tawadu, dan lain sebagainya. La yushiru, mana tadi itu? Wa innama fazi'al aktaruna ilal a'mali dhahirati an tadhhirul qulub bisuhuli a'mali jawarihi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.